Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan mereview atau mereview statistik tadi pertandingan antara Indonesia melawan Laos yang hasilnya adalah seri 3-3. Apakah Mamang-Mamang kecewa? Mamang sih tidak terlalu kecewa ya. Karena apa? Karena Mamang tidak nonton. Ada satu dua lain hal karena Mamang tidak nonton. Tapi ini menurut prediksi Mamang yang beberapa video mungkin telah Mamang sampaikan, yakni ini adalah pemain muda Mamang-Mamang. Maka jangan terlalu melakukan atau berharap ekspektasi yang tinggi bahwa kita akan sapu bersih pertandingan melawan tim-tim di AFF ini ya Mamang-Mamang. Karena kalau kita sapu bersih dengan skuad yang sangat muda ini, maka secara realistiknya itu tidak realistis Mamang-Mamang. Maka dari itu Mamang sih tidak kaget dengan skor ini, tapi ada beberapa catatan ya yang harus dilakukan atau dievaluasi pada pertandingan kali ini. Banyak Mamang lihat tadi di komentar di IG. Sebenarnya Mamang nonton di menit 90, menit 80 sampai menit 97 Mamang nonton, dan dalam 17 menit Mamang nonton itu ya komentar-komentar di IG mungkin tidak terlalu salah dengan kontroversi wasitnya seperti itu. Dengan 17 menit doang ya Mamang nonton. Tapi kalau dilihat dari statistik, ini ada 12 pelanggaran dari Indonesia dan juga 12 pelanggaran dari Laos. Satu kartu kuning Indonesia dan satu kartu merah dari Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand, dan kartu kuning Laos 3. Dan tendangan sudut ada 9 untuk Indonesia, 5 untuk Laos. Dan tembakan 24 dan 9 yang on target. Itu menandakan ball position ya 67% dan 44, 3 operan dan akurasi operan 81%. Tapi tadi Mamang lihat di 17 menit itu akurasi operannya sangat mengecewakan ya. Umpan-umpannya tidak bisa masuk ke temannya, tapi itu hanya 17 menit. Tapi di Google statistik 81% berarti cukup bagus ya. Mungkin yang Mamang nonton tadi gimana sih akurasi operan pemain tim nasional Indonesia ini. Dan juga ini penguasaan bola 67%, hampir 70%. Tapi dan Laos 33%. Tembakan ke arah gawangnya 3, nah 3 gol, sedangkan Indonesia 9 berbuah 3 gol. Maka dari itu Mamang simpulkan bahwa pertama, dari 9 tembakan yang masuk ke gawang, berarti ada 6 yang ditepis atau ada penyelamatan ya dari penjaga gawang Laos. Berarti penjaga gawang Laos cukup bagus penampilannya. Sedangkan untuk tim kita 3 kali tembakan dan 3 gol, maka harus dievaluasi, harus sering berlatih lagi. Itu kiper kita ya, kiper kita adalah Dava Pasha. Kalau dilihat ya, Mamang juga kurang tahu, bisa kalau Mamang salah silakan komentar saja. Dava Pasha 3 kali shoot, 3 kali on target, dan 3 kali kebobolan. Itu menjadi statistik yang kurang baik menurut Mamang. Dan juga Mamang bisa memprediksi dari statistik ini adalah pasti ini Laos mengandalkan counter attack ya, atau serangan balik, karena penguasaan bola itu dimenangkan oleh Indonesia. Maka counter attack dan juga
finishing dari Laos itu sangat efektif dan sangat cukup baik, dan itu bisa kita pelajari nanti, jadikan pelajaran bahwa yang penting di dunia sepak bola itu adalah bagaimana kita menciptakan gol di saat kita mempunyai peluang, meskipun sedikit shoot on target, tapi kalau efektif menciptakan gol maka dia yang menang, seperti itu mamang. Aduh, gatal hidung. Maka dari itu ini pertandingan yang cukup menarik, karena di sini secara di atas kertas kita diunggulkan tapi hasilnya seri. Karena mungkin pertama kurangnya chemistry waktu memang lawan Myanmar, itu lihat kurang chemistry, dan pemain-pemain di sini yang kedua adalah cukup muda, seperti itu. Maka dari itu memang lihat untuk kedepannya ini adalah sebuah contoh ya, bahwa middle time atau target jangka menengah kita Liga Indonesia dengan kualitas pemain muda yang seperti dilihat di pertandingan lawan Laos, maka bisa disimpulkan belum berjalan maksimal, karena mungkin waktu yang kita mainkan atau waktu yang ditargetkan untuk jangka menengah ini adalah sekitar 1-5 tahun ya. Bapak Erick Thohir menjabat baru 2 tahun, maka belum terlihat progresnya. Mungkin 5 tahun ke depan pemain-pemain dari Liga 1 kita mungkin akan bertambah kualitasnya, karena perbaikan liga lokal yang mulai dilakukan oleh Erick Thohir. Dan juga memang di sini jangan menghujat pemain, harus bersabar dalam prosesnya, karena kita di pertandingan ini melihat bagaimana middle time atau target jangka menengah kita itu apakah sudah tercapai atau belum, seperti itu di pertandingan lawan Laos ini. Maka dari itu mamang jangan menghujat pemain, karena waktu masih panjang, sekitar 3 tahun lagi untuk memperbaiki liga lokal. Perbaikan kualitas dan juga perbaikan strategi dari liga lokal kita ya bisa dilihat mungkin 5 tahun lagi. Dan untuk jangka pendek kita melakukan yang namanya perekrutan pemain diaspora, dan untuk target jangka pendek ini sudah mulai terlihat dengan kita bisa mengalahkan Arab Saudi yang memang. Dan untuk target jangka panjang mulai dari pembinaan usia muda, itulah target jangka panjang yang harus dilakukan oleh pengurus PSSI kita. Maka dari itu memang jangan terlalu kaget melihat hasil ini, karena baru 2 tahun perbaikan liga kita yang memang baru 2 tahun, mungkin baru 1 tahun efektifnya setahun, dan itu belum kerasa dampaknya untuk pemain-pemain kita yang berkarir di Liga Indonesia ya. Dan oleh sebab itu jangan menghujat pemain, karena ini kita lagi berproses mulai dari step demi step, langkah demi langkah, dan kita harus bersabar menunggu bagaimana progres yang tercipta di target jangka menengah ini, yaitu perbaikan kualitas liga kita agar pemain-pemain yang bermain di liga kita bisa berkualitas dalam segi taktikal, passing, oper, ataupun finishing. Itu tergantung dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas liga kita yang akan dilihat 5 tahun ke depan. Oke, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.